Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kekacauan sudah semakin mengerucut, di mana sekarang fokus Fang Yuan adalah di benua tengah, karena benua tengah alias pengadilan surgawi sedang melakukan konvensi jalur perbaikan, dan itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan tanda dao kesuksesan yang akan digunakan untuk memperbaiki Gunasip. Karena Fang Yuan tidak ingin Gunasip diperbaiki, maka dia berniat untuk menghancurkan konvensi jalur penyempurnaan. Karena itu, dia membuat kekacauan di seluruh benua tengah. Kita akan sambung lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 346. Awan putih bergerak di sekitar Fang Yuan. Kini dia sedang terbang di langit. Terlihat jejak darah menempel di sudut bibirnya. Pertempuran sengit melawan para peringkat 8 sebelumnya meninggalkan cedera pada tubuh Fang Yuan. Walau begitu, dia berhasil membunuh Zhou Xiongxin. Sementara 3 peringkat 8 lainnya berhasil melarikan diri setelah menghancurkan formasi yang Fang Yuan gunakan. Tentu formasi itu bukanlah hasil ciptaan Fang Yuan, melainkan peninggalan dari sekte bayangan yang telah dibuat sejak lama. Formasi itu memanfaatkan tanda dao alami di daerah itu, sehingga lahirlah sebuah formasi super yang alami. Kekuatan formasi itu sungguh luar biasa, mirip dengan yang Fang Yuan gunakan untuk menjebak Xia Cha dan yang lainnya di perbatasan selatan dulu. Sejatinya, sejak Fang Yuan muncul dan menghancurkan lokasi dari kompetisi jalur penyempurnaan, Fang Yuan sudah memperhitungkan kemungkinan akan adanya pengejaran yang dilakukan oleh pengadilan surgawi. Oleh karena itu, Fang Yuan juga sudah mempersiapkan jalur pelarian untuk dirinya, yaitu dengan menggunakan formasi super yang sebelumnya ia gunakan itu. Dan formasi itu sungguh tidak mengecewakan, karena begitu diaktifkan, Fang Yuan langsung bisa memutus hubungan antara kandang rumor dengan dunia luar. Sebelum pada akhirnya Fang Yuan berhasil menghancurkannya. Formasi super itu juga bahkan mampu menahan ketiga immortal peringkat 8 untuk sementara waktu, sehingga Fang Yuan punya cukup waktu untuk membunuh Zhou Xiongxin. Selanjutnya, ketika Fang Yuan menghadapi 3 peringkat 8 yang tersisa, tentu kondisi dari formasi sudah tidak ideal lagi. Tanda daunnya telah berkurang banyak, jadi kekuatannya menurun drastis. Karena alasan inilah, ketiga immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi berhasil menghancurkan formasi itu dan melarikan diri. Ya, tentu karena formasi itu akhirnya dihancurkan, Fang Yuan secara otomatis mengalami rebound. Fang Yuan sendiri tidak terkejut akan hal itu karena dia sudah siap secara mental. Bagaimanapun, apa yang terjadi sekarang adalah hasil terbaik yang sudah Fang Yuan pikirkan. Sementara itu, hampir di waktu yang bersamaan, Fang Yuan mendapatkan berita menarik dari gerakan pembunuh bentuk surga yang ia tinggalkan di surga putih. Kini dia telah menemukan lokasi tersembunyi dari Gu Immortal yang ada di dalam gua surga bencana binatang. Tapi, meski begitu Fang Yuan tidak langsung bergerak, karena dia perlu menyiapkan berbagai hal. Pertama yang Fang Yuan lakukan adalah pergi lagi ke perbatasan selatan, lalu menjalani alam mimpi yang ada di sana untuk meningkatkan pencapaiannya dalam jalur transformasi. Dan ketika Fang Yuan sudah mencapai titik Grandmaster hebat, Fang Yuan baru pergi ke gua surga bencana binatang. Sebelum dia masuk, dia sudah menggunakan wajah familiar, dan dia menyamar sebagai seorang immortal, lalu memasuki gua surga itu. Dia menyamar sebagai seorang immortal, dan dari sana Fang Yuan menemukan kesempatan terbaik untuk mendapatkan semua Gu Immortal di dalam gua surga itu.
Walaupun roh surgawi dari gua surga itu memiliki kesadaran penuh, tetapi tentu dia tidak mampu menandingi kelicikan dan kecerdikan Fang Yuan. Singkat cerita, Fang Yuan juga berhasil menjadi pewaris dari gua surga itu. Dan jelas, Fang Yuan langsung menganeksasi gua surga itu. Gua surga bencana binatang akhirnya menjadi titik balik penting bagi Fang Yuan. Kenapa begitu? Di sini Ane sedikit kasih gambaran. Umumnya, setelah menyelesaikan bencana duniawi, seorang immortal akan memperoleh sekitar 250 tanda Dao. Kalau mereka berhasil menyelesaikan kesengsaraan surgawi, maka tanda Dao yang didapatkan sekitar 750 tanda Dao. Sementara untuk kesengsaraan besar, tanda Dao yang didapatkan sekitar 7.250. Dan untuk kesengsaraan abadi, tanda Dao yang didapatkan akan berkisaran di 86.750 tanda Dao. Jumlahnya memang meningkat dengan sangat signifikan. Misalnya dari bencana duniawi ke kesengsaraan surgawi itu naik 3 kali lipat. Dari kesengsaraan surgawi menuju ke kesengsaraan besar itu meningkat 10 kali lipat. Dan terakhir dari kesengsaraan besar ke kesengsaraan abadi lebih dari 10 kali lipat. Otomatis peningkatan jumlah tanda Dao itu akan disertai dengan peningkatan Fang Yuan secara kualitatif. Dan dari penyerapan yang Fang Yuan lakukan pada gua surga bencana binatang itu, dia mendapatkan lebih dari 200.000 tanda Dao jalur transformasi. Tentu itu adalah angka yang mengerikan. Apalagi ketika sudah ditotal, kini jumlah tanda Dao dari jalur transformasi milik Fang Yuan sudah mencapai angka 300.000 tanda Dao. Biasanya peringkat 8 harus melewati 2 kesengsaraan abadi untuk memperoleh tanda Dao sebanyak ini. Dan jumlah ini tentu sudah melampaui tanda Dao dari kebanyakan ahli di dunia. Yang artinya, saat ini Fang Yuan bisa dikatakan sebagai sosok yang hampir tidak tertandingi. Meski begitu, Fang Yuan masih belum berpuas diri. Dia tahu bahwa lawan yang harus ia hadapi adalah Duklong, dan orang itu jelas bukan perkara yang mudah. Karena ada begitu banyak hal yang perlu ia pertimbangkan. Alasannya, karena ada banyak faktor yang akan mempengaruhi kekuatan di dalam pertempuran. Ya, tentu saja salah satunya adalah tanda Dao. Tetapi tidak hanya itu, ada faktor lain seperti Gu Immortal, fondasi dari Apertur Abadi, dan juga berbagai gerakan pembunuh ataupun rumah Gu yang lain. Saat ini, Fang Yuan memang tidak kekurangan tanda Dao, tetapi kalau bicara tentang gerakan pembunuh ataupun yang lain, apa yang dimiliki Fang Yuan masih tergolong terbatas. Meskipun dia sudah memodifikasi berbagai gerakan pembunuh dan meningkatkan kekuatannya, tetapi jumlahnya masih terlalu sedikit. Sementara itu, Fang Yuan sendiri sudah melihat kemampuan Duklong saat perebutan Istana Naga di Laut Timur. Dia bisa tahu bahwa gerakan pembunuh Duklong ada banyak dan begitu mendalam. Apalagi Fang Yuan juga belum menemukan antisipasi dari gerakan pembunuh yang Duklong miliki. Itu sungguh menjadi PR besar baginya. Ditambah lagi Fang Yuan sadar bahwa saat ini pengadilan surgawi sedang menggunakan gerakan pembunuh dari jalur manusia. Dan itu sungguh membuat situasinya menjadi lebih berbahaya. Memikirkan hal itu, Fang Yuan lalu mengambil keputusan. Bergerak sendiri akan terlalu berbahaya. Maka ini sudah waktunya untuk memanggil bala bantuan. Mata Fang Yuan menyala dengan cahaya dingin. Beberapa hari kemudian, di Benua Tengah, putaran terakhir dari konvensi jalur penyempurnaan akan segera berakhir. 3 immortal yang bertugas berjaga kini tampak santai.
Mereka memandangi ke bawah sambil terus berbincang. Namun tiba-tiba wajah mereka berubah dan perbincangan itu berakhir. Salah satu dari mereka tiba-tiba tumbang. Tiba-tiba tubuh immortal itu menegang, lalu jatuh tersungkur. Dia mati seketika. "Ini serangan musuh. Jiwanya benar-benar telah lenyap," kata salah seorang immortal itu dengan ekspresi terkejut. Buru-buru mereka berdua mengaktifkan metode pertahanan. Namun, pada saat itu juga, para Master Gufana yang sedang berkompetisi di bawah mulai tumbang satu persatu tanpa terkecuali. Kedua immortal itu menatap dengan penuh amarah. Mereka hampir menyelesaikan tugas mereka, namun kini justru diserang secara mendadak. Bajingan ini terlalu kejam. Bahkan dia berani membantai para Master Gufana. "Dasar pengecut! Keluarlah! Beraninya kau menyerang kami dari balik bayangan!" Teriak mereka berdua. Teriakan itu menggema di tengah kekacauan. Mayat-mayat bergelimpangan. Konvensi itu berubah menjadi ladang kematian. Kemudian, suara dingin bergema dengan tawa riang. "Kalian ingin melihatku? Baiklah, akan kukabulkan." Kemudian perlahan muncul sosok Ying Wuxie dengan senyum penuh ejekan. "Iblis, mati kau!" Kedua Ku Immortal itu menggertakkan gigi dan menyerang bersamaan. Namun Ying Wuxie hanya berdiri diam, menatap mereka dengan senyuman tipis. Beberapa langkah kemudian, ekspresi keduanya berubah drastis. Gerakan mereka melambat dan tubuh mereka terasa berat. "Apa ini? Kita terkena serangan? Tapi sejak kapan?" Keduanya tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ying Wuxie melihat semua itu terlihat tersenyum, lalu perlahan berjalan mendekat. Dia menatap para immortal yang telah mati itu dan berkata, "Pemimpin sekte kami menginginkan apertur abadi kalian, maka aku akan mengambilnya." Setelah Ying Wuxie mengambil ketiga apertur abadi itu, dia menatap ke arah arena. Kini tak ada seorang pun yang masih hidup. Semuanya telah mati. Lalu, karena telah menyelesaikan tugasnya, Ying Wuxie berbalik dan meninggalkan pulau itu. Pada saat yang sama, di hulu Sungai Cahaya juga terdengar teriakan keras. Suara itu adalah milik Helloland. "Formasi macam apa ini? Kalian sungguh mencoba menghalangiku?" Sebelum melanjutkan kata-katanya lagi, auranya melonjak. Kekuatannya mengguncang dunia. Angin ganas berputar, mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Ledakan pun terjadi. Dalam sekejap formasi pertahanan itu hancur berkeping-keping. Para immortal penjaga tempat itu pun muntah darah karena terkena serangan balik. Helloland tertawa, dan kemudian dia melakukan pembantaian. Semua immortal yang ada di sana juga terbunuh. Sementara para Master Gufana tidak ada yang luput satupun. Semuanya mati. Di sisi lain, di 100 ruas hutan, Baining melangkah perlahan di atas salju. Dulunya tempat itu hijau dan subur, tetapi kini telah berubah menjadi padang es yang membeku. Semua orang di sana kini terperangkap di dalam kristal es. Tak ada seorang pun yang selamat. Baining, Helloland dan juga Ying Wuxie, ketiganya telah mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa setelah berkultivasi di pulau teratai batu. Mereka bertiga menggunakan gerakan pembunuh diri masa depan
Dan karena itu, mereka mampu menggunakan kekuatan tempur dari diri masa depan mereka. Ketiganya kini telah menjadi elit sejati di antara para immortal peringkat 7. Tokoh-tokoh biasa di peringkat yang sama tak akan sebanding dengan mereka. Dan menyaksikan hasil dari pekerjaan mereka bertiga, Fang Yuan sungguh merasa puas. Dengan bantuan diri masa depan, ketiga bawahannya tumbuh dengan sangat cepat, dan bahkan kini mereka juga memiliki kualifikasi untuk ikut di dalam pertempuran besar. Ketiga orang ini adalah jenius sejati dengan bakat yang luar biasa. Begitu kekuatan mereka meningkat, para peringkat 7 lainnya tampak begitu lemah. Sekarang tinggal menunggu waktu. Bagaimana pengadilan surgawi akan merespon ini? Senyuman terlihat di sudut bibir Fang Yuan. Kini, di pengadilan surgawi, begitu menerima laporan baru, ekspresi Peri Ziwei kembali menjadi gelap. Sebelumnya, dia telah memerintahkan seluruh kekuatan dari pengadilan surgawi untuk mengorbankan sumber daya dalam ukuran besar demi mengumpulkan material abadi jalur waktu di toko kuning supaya bisa menekan pertumbuhan Fang Yuan. Tapi ternyata semua usaha itu gagal total. Pertumbuhan Fang Yuan tetap pesat dan bahkan ketiga bawahannya kini telah menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Ketika berita itu sampai kepada Duklong, matanya bersinar terang. Melihat pemandangan pertempuran yang begitu mengerikan, hatinya tergerak. Peri Ziwei belum mengerti, tetapi Duklong kini telah memahami segalanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara berat, "Fang Yuan, aku benar-benar telah meremehkanmu." Dengan heran Peri Ziwei bertanya, "Tuan Duklong, apa maksud Anda?" Duklong menjawab, "Alasan kenapa ketiga anak buah dari Fang Yuan mendapatkan kekuatan sebesar itu jelas karena mereka menggunakan gerakan pembunuh diri masa depan." Diri masa depan? Apa itu? Duklong menjelaskan, gerakan ini diciptakan oleh murid pertamaku. Dulu dia menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk dilahirkan kembali dan kehilangan tingkat kultivasi tertingginya. Untuk menebus kelemahan itu, dia menciptakan teknik ini. Mendengar itu, Peri Ziwei sontak terkejut. Alisnya berkerut rapat dan suaranya penuh dengan keraguan. "Tapi, saya telah memeriksa ingatan dari jiwa spektral. Warisan teratai merah yang dia dapatkan sama sekali tidak mengandung teknik ini. Mungkinkah Fang Yuan telah mendapatkan warisan sejati teratai merah yang lain? Tapi bagaimana mungkin? Sungai waktu telah kita jaga dan kita kunci dari waktu ke waktu." Duklong menggeleng pelan. Tak ada gunanya mencari tahu dari mana dia bisa mendapatkan warisan itu. Kini satu hal yang pasti, kita harus memperhatikan Fang Yuan. Dia mungkin memiliki metode rahasia yang bahkan kita tidak tahu. Muridku Hong Ting, dia benar-benar telah menyiapkan segalanya sampai sejauh ini. Kata-kata itu mengguncang hati Peri Ziwei dan juga Zheng Yuan yang ada di sana. Bayangan trauma yang ditinggalkan oleh teratai merah seolah kembali menghantui mereka. Kali ini, Duklong sama sekali tidak memandang rendah Fang Yuan. Atau lebih tepatnya, Duklong tidak lagi berani meremehkan Hong Ting alias teratai merah. Sementara itu saat ini, Fang Yuan kembali menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah Bai Ning, Hei Laolan dan juga Ying Wuxie yang terus bergerak tanpa henti. Mereka menebar kekacauan di seluruh benua tengah.
apa yang sedang direncanakan Fang Yuan. Apakah dia sedang menabung kekuatan untuk serangan besar berikutnya? Ketidakhadiran Fang Yuan dalam kekacauan ini justru membuat pengadilan surgawi dicekam ketakutan. Rasanya seperti menghadapi panah yang sudah dilepaskan, tetapi belum mencapai sasaran. Sungguh tegang, mencekam, dan tak tahu kapan bencana itu akan datang. Namun satu hal yang pasti, bahwa kini Fang Yuan pun sedang menunggu. Duklong belum muncul secara pribadi. Karena itu, Fang Yuan tidak berani bertindak sembarangan. Di sisi lain, Fang Yuan bergumam, "Sial, situasinya semakin buruk." Dia sendiri menilai keadaan dengan cermat dan merasa kondisi ini justru menguntungkan pihak pengadilan surgawi. Duklong belum muncul, meskipun konvensi jalur penyempurnaan kini menghadapi kendala besar dan banyak sekali korban jiwa. Tapi meski begitu, kompetisi masih terus berjalan. Terutama ketika jumlah Master Gu Fana yang tersisa semakin sedikit dan lokasi perlombaan kian menyusut. Dengan begitu, maka pasukan di setiap titik menjadi lebih terkonsentrasi dan menjadi lebih kuat. Dalam kondisi ini, Bai Ning, He Laolan, dan yang lain bahkan harus bertindak bersama. Kalau hanya bergerak sendiri, mereka bahkan tak akan mampu menembus formasi pertahanan yang ada di lokasi konvensi jalur penyempurnaan. Ditambah lagi, sekarang surga panjang umur juga belum menanggapi pesan yang Fang Yuan kirimkan. Sejak awal konvensi berlangsung, Bing Saichuan telah mengajak Fang Yuan bekerja sama untuk menggagalkan rencana pengadilan surgawi. Tetapi hingga kini, respon dari surga panjang umur masih belum juga datang. Sekte Bayangan dan aku sendiri tak akan mampu menggagalkan konvensi ini. Fang Yuan benar-benar menyadari ketidakmampuan itu. Meskipun Sekte Bayangan menimbulkan banyak korban dan memperlambat laju konvensi jalur penyempurnaan, tetapi selama Duklong tetap tidak bergeming, tekad pengadilan surgawi untuk melanjutkan konvensi itu akan terus berjalan. Karena Duklong yang tak kunjung muncul, poros lainnya pun enggan untuk bertindak. Mereka takut pada konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh otoritas Duklong. Ya, itu adalah wujud sejati dari kebijaksanaan sekaligus strategi dari Duklong. Oleh karena itu, Fang Yuan mengambil keputusan untuk merubah taktik yang ia gunakan. Alih-alih terus menyerang lokasi kompetisi, kini Fang Yuan memerintahkan Bai Ningbing dan bawahan lainnya untuk menghentikan serangan langsung mereka dan mulai menjarah titik-titik sumber daya dari pengadilan surgawi. Bagaimanapun benua tengah kaya dengan sumber daya. Simpanan material abadi tersebar di seluruh penjuru. Untuk setiap lokasi yang dijarah, Fang Yuan akan merekamnya lalu mempublikasikannya di toko kuning agar semua pihak bisa menyaksikan apa yang terjadi. Taktik itu pada awalnya tidak langsung menunjukkan hasil. Meskipun Bai Ning dan kawan-kawannya telah berhasil membawa pulang banyak keuntungan, Fang Yuan merasa belum puas dan terus meningkatkan intensitasnya. Sampai beberapa hari pun berlalu dan kerusuhan seketika meluas. Hari demi hari, kekacauan terjadi di mana-mana. Kobaran api tak terkendali membakar setiap sudut benua tengah. Titik-titik sumber daya yang terkenal mulai dirampas oleh berbagai pihak. Para immortal dari berbagai penjuru benua tengah kini sudah bergerak secara aktif. Bahkan para immortal dari jalan iblis juga ikut mencoba peruntungan mereka.
Melihat semua itu, Fang Yuan tertawa keras. Rencananya berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Sebelumnya, dia memanfaatkan kerakusan dari pihak ketiga. Karena kalau misalnya Fang Yuan menghasut orang-orang itu untuk menyerang lokasi dari kompetisi secara terang-terangan, mereka akan langsung berhadapan dengan pengadilan surgawi, dan itu tentu membuat mereka takut. Tetapi, kalau objek penyerangannya dirubah, bukan lokasi kompetisi, melainkan titik-titik sumber daya, maka itu akan menjadi pemancing yang luar biasa dan sulit untuk ditolak. Setiap sumber daya yang berhasil direbut kian memperkuat kerakusan dari para immortal yang terlibat. Oleh karena itu, mereka semakin terdorong untuk bertindak agresif. Bahkan para immortal yang awalnya hanya menonton dari pinggir, tentu saja mereka tidak ingin ketinggalan. Melihat orang lain menguasai begitu banyak titik sumber daya, tak mungkin mereka tidak ikut ambil bagian. Kini kecemasan pun mulai tumbuh. Kalau mereka kalah cepat, maka kesempatan untuk memperoleh material langka pun akan hilang. Lebih baik bergerak sekarang atau tidak sama sekali. Dan karena pemikiran itulah taktik Fang Yuan menunjukkan hasilnya. Kekacauan menyebar di seluruh benua tengah. Gurun Barat, perbatasan selatan, Laut Timur, hingga dataran utara, semua mengirimkan perwakilan mereka. Kawasan benua tengah kini kacau balau. Bahkan beberapa immortal lokal pun ikut turun tangan. Mendapati semua laporan tentang hal itu, Peri Ziwei lagi-lagi mengutuk. Fang Yuan, iblis sialan itu. Semoga dia binasa dengan cara yang paling mengerikan. Sementara itu, Duklong menghela nafas panjang. Dia bergumam, hati manusia tak lagi seperti dulu. Meskipun di hadapan kekacauan yang luar biasa, Duklong tidak membatalkan rencananya sedikit pun. Dia terus mendorong keberlanjutan konvensi jalur penyempurnaan. Lokasi kompetisi pun kini dijaga dengan ketat oleh banyak immortal dari pengadilan surgawi. Dengan demikian, maka titik-titik sumber daya yang berada di bawah perlindungan pengadilan surgawi relatif menjadi jauh lebih lemah. Dan oleh karena itu, semuanya menjadi sasaran empuk bagi perampokan. Perubahan taktik Fang Yuan tampak menyesuaikan dengan strategi Duklong. Sebuah serangan balasan yang sungguh disengaja. Keteguhan Duklong memaksa Fang Yuan bergerak. Namun Fang Yuan tidak mau bertindak gegabah. Ia sangat paham akan posisinya, di mana dia belum cukup kuat untuk menantang pengadilan surgawi secara langsung. Jika dia bertindak terlalu terbuka sekarang, pasukan lain yang menunggu di balik bayangan hanya akan menjadikan dia sebagai batu loncatan. Karena itu, Fang Yuan sendiri memilih untuk terus menunggu, mengamati gelombang kekacauan yang ia ciptakan. Waktu pun berlalu. Getaran dari vena bumi mengguncang seluruh wilayah. Karena itu, dinding penghalang 5 wilayah pun menjadi semakin tipis. Dan akibatnya, semakin banyak immortal yang pergi ke benua tengah. Benua tengah yang dulunya megah, dengan gunung dan sungai yang indah, kini segalanya diliputi api dan asap perang. Di pengadilan surgawi, Zheng Yuan tiba-tiba berseru, "Kita telah berhasil mengumpulkan cukup banyak kehendak manusia. Sekarang jumlahnya sudah cukup." Mendengar kabar itu, Peri Ziwei akhirnya bisa menghela nafas lega. Setelah dihujani berita tidak menyenangkan dari berbagai tempat, akhirnya salah satu kabar baik datang padanya. Duklong sendiri setelah mendengar itu segera memberi perintah. Mulai operasinya sekarang. Zheng Yuan pun mengangguk. Dia segera berdiri
lalu melepaskan auranya dan gerakan pembunuh hati rakyat bersatu diaktifkan. Kehendak manusia yang tertimbun meletup dan menyebar. Seketika seluruh immortal, Masterku dan para manusia dari benua tengah terbungkus oleh lingkaran cahaya. Cahaya itu menciptakan hubungan batin yang belum pernah ada sebelumnya. Getaran pertama adalah keterkejutan, kemudian kesadaran pun menyusul. Melalui ikatan itu, setiap orang dapat merasakan emosi satu sama lain. Ketakutan saat diserang, duka karena kehilangan orang yang dicintai, kebencian karena ingin membalaskan dendam, kecemasan atas nasib yang tak menentu, dan juga harapan untuk masa depan. Oleh karena itu, kini semua orang dari benua tengah saling terhubung. Yang artinya, ketika ada orang di luar benua tengah, otomatis mereka akan terlihat berbeda. Di salah satu arena kompetisi, seorang immortal dataran utara tiba-tiba keluar. Wajahnya tampan, berjubah putih, dan bertubuh kurus. Dia adalah sosok cendekiawan tak terkekang, seorang immortal dari jalan iblis peringkat 7. Di sana, dia tampak terpukau. Gerakan pembunuh jalur manusia yang luar biasa. Walaupun sebelumnya aku bisa bersembunyi dengan baik, tetapi sekarang aku terekspos. Tampak cendekiawan tak terkekang menatap sekitar dengan senyuman tajam. Lalu segera, beberapa immortal peringkat 7 mengepungnya dari segala arah. Pemimpin penjaga berseru, "Beraninya kau menyamar untuk menghadiri konvensi ini. Lebih baik kau pergi sekarang. Kalau tidak, kami akan menindakmu." Mendengar peringatan itu, cendekiawan tak terkekang tertawa. "Kalian berpikir untuk mengancamku? Sayang sekali. Aku di sini karena aku ingin membalaskan dendam. Kalian menghapuskan klanku, dan hari ini sebagai gantinya, aku akan menghapuskan kalian." Setelah mengatakan itu, cendekiawan tak terkekang melepaskan teknik andalannya, gerakan 1000 disintegrasi. Lalu 1 jam kemudian, cendekiawan tak terkekang terbang meninggalkan tempat itu dengan kondisi penuh luka. Tetapi dia terlihat tertawa puas. Karena saat ini, di arena tak ada lagi orang yang hidup. Semuanya dihabisi oleh cendekiawan tak terkekang. Sementara itu, di lain sisi, suasananya terlihat berbeda. Kepala penjaga berkata dengan ramah, "Tuan, tolong tunjukkan dirimu." Dan di sana terlihat keluar Zheng Qing dari perbatasan selatan. Dia adalah seorang ahli yang mendapatkan warisan sejati dari Genesis Lotus. Wajahnya tampak memancarkan kepahitan saat penyembunyiannya ketahuan. "Maafkan aku, tapi aku tak berniat berbuat jahat. Aku hanya ingin mengalami konvensi ini, karena mungkin ini yang terakhir bagiku." Melalui ikatan batin yang baru terbentuk, para penjaga bisa merasakan niat dari Zheng Qing. Karena itu, kepala penjaga berkata, "Maafkan aku, Tuan. Namun sayang sekali, kamu tidak bisa melanjutkan kompetisi ini. Kalau kamu mau, tetaplah di sini dan kamu bisa menyaksikan akhir dari kompetisi ini." Mendengar itu, Zheng Qing tersenyum pahit. Rencananya sudah gagal. Dia lalu berkata, "Tidak perlu, aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, Zheng Qing pergi dengan tenang. Saat ini memang beberapa pihak membawa malapetaka, tetapi beberapa yang lain pergi dengan damai. Tapi apapun hasilnya, hati yang bersatu telah membersihkan elemen-elemen pembuat kekacauan yang sebelumnya tersembunyi. Ancaman internal dari benua tengah kini telah berkurang dengan signifikan.
Duklong meneguhkan strateginya. Dengan begitu, maka final dari konvensi jalur penyempurnaan pun akan segera dimulai. Melihat semua itu tentu Fang Yuan tidak puas. Dia berkata, kenapa mereka masih belum ada yang bergerak? Apa yang mereka tunggu? Fang Yuan mulai khawatir, tetapi dia tetap memilih untuk menahan diri. Meski pengadilan surgawi hampir mencapai tujuannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh bergerak dengan gegabah. Sampai saat ini, bahkan respon dari surga panjang umur juga masih belum datang. Di tengah kecemasan Fang Yuan, di sudut lain dari benua tengah, kini terdengar sebuah suara yang familiar. Suara itu tak lain adalah milik Wu Yong, yang menjadi kepala dari aliansi perbatasan selatan. Mereka kini telah datang ke benua tengah. Dengan suara tegas Wu Yong berkata, kita tak boleh membiarkan pengadilan surgawi memulihkan Gun Nasib sepenuhnya. Keuntungan mereka akan terlalu besar kalau itu sampai terjadi. Para immortal lain lalu berseru, ya, kita akan menggagalkan mereka. Semangat mereka sungguh tinggi. Tekad mereka jelas untuk menghancurkan tanah terberkati yang dipertahankan oleh pengadilan surgawi. Dan mereka juga berencana untuk merampas tanda dao jalur kesuksesan. Sementara itu, di dalam pengadilan surgawi, ekspresi Pri Ziwei berubah menjadi masam. Oh tidak. Wu Yong memimpin sekelompok immortal dari perbatasan selatan. Mereka tiba-tiba muncul di dekat tanah terberkati kesuksesan. Namun Duklong masih tetap tenang. Akhirnya mereka mulai bergerak. Pri Ziwei menghela nafas dalam-dalam. Alisnya berkerut rapat. Tekanan kuat terasa menekan dadanya. Para immortal dari perbatasan selatan kini terkenal karena kesatuan mereka. Berbeda dengan immortal dari 4 wilayah yang lain yang cenderung bertindak semrawut. Kali ini, mereka bergerak dengan satu tujuan. Dan lebih parah lagi, target mereka adalah tanah terberkati kesuksesan. Jika tangan itu sampai jatuh ke tangan mereka, ini akan menjadi bencana bagi pengadilan surgawi. Semua pengorbanan untuk melakukan konferensi jalur penyempurnaan akan jadi sia-sia. Dan kalau mereka berhasil merenggut tanah terberkati ini, maka keuntungan akan jatuh ke pihak perbatasan selatan. Duklong lalu berkata dengan tenang, jangan panik, kita sudah memperhitungkan kebocoran lokasi dari tanah terberkati kesuksesan. Karena itu, formasi super telah ditempatkan di sana. Inisiatif masih ada di tangan kita. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Pri Ziwei pun mengangguk. Ia segera menggerakkan metode jalur kebijaksanaannya. Seketika pemandangan dari tanah terberkati kesuksesan muncul di aula utama. Namun sesaat kemudian, dia tampak ragu dan akhirnya Pri Ziwei mengirimkan pesan rahasia kepada Wu Yong. Wu Yong, jangan lupa kerja sama kita sebelumnya. Jika kau ingin tetap menjadi pemimpin aliansi perbatasan selatan, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wu Yong menerima transmisi itu dan mendengus. Rasa jijik terlintas di hatinya. Oh Ziwei, bahkan dengan kecerdasanmu, kau hanya bisa menjadi bidak. Wu Yong tidak berniat menjawab pesan itu. Kini seluruh fokusnya tertuju pada gerakan pembunuh yang telah ia persiapkan. Gerakan pembunuh abadi, angin tanpa batas. Kemudian angin berwarna hijau gelap mulai berputar dari bawah kakinya, lalu mulai menyapu ke segala arah. Dalam hitungan detik, angin itu menjelma menjadi pilar tornado raksasa yang mengamuk hebat. Di sepanjang jalur sapuannya, pepohonan tumbang, bebatuan terlempar, dan tanah bergetar hebat.
Kekuatan angin itu benar-benar tak tertandingi. Melihat pusaran angin besar mendekat, para immortal penjaga dari pengadilan surgawi segera mengaktifkan formasi super abadi. Cahaya halo pelindung yang diciptakan oleh formasi itu terus-menerus terkikis oleh hembusan angin tanpa batas. Suara berderit mulai bergema di udara. Para immortal benua tengah mencoba memperkuat pertahanan dengan berbagai metode dari dalam formasi. Sayangnya, efeknya sangat minim. Setiap serangan balasan mereka bagaikan riak air melawan badai. Percuma, kata Wuyong datar. Aku tak pernah menggunakan gerakan ini secara sembarangan. Karena sekali digunakan, gerakan ini menghabiskan 10.000 tanda dao dari jalur angin milikku. Tapi, setelah kukorbankan tanda dao itu, kekuatan dari angin ini tidak akan surut kecuali dilawan oleh teknik yang sangat spesifik. Matanya kini bersinar tajam. Terasa dingin, namun juga tetap tenang. Crazy Wei hanya bisa mengamati dari kejauhan. Dia tampak menghela nafas pelan. Tekadnya sungguh luar biasa dan sulit dipatahkan. Harga yang dibayar oleh Wuyong sangat besar. Itu adalah tanda bahwa dia telah membulatkan tekadnya. Tak ada lagi yang bisa menggoyahkan niatnya. Crazy Wei menatap citra Wuyong dalam hatinya, dan akhirnya dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Wuyong. Wuyong dari perbatasan selatan adalah seorang laki-laki yang tangguh. Dia memiliki keberanian khas dari klan Wu. Dia tangguh, berani dan pantang mundur. Namun, sangat berbeda dari para pendahulunya. Wuyong juga orang yang mampu menekan emosinya dan menyembunyikan ambisinya dengan sangat dalam. Selama Wu Duxiu masih hidup dulu, dia selalu menjaga sikap rendah hati, menahan diri dari menonjolkan kemampuan sejatinya. Bahkan Wu Duxiu pun meremehkannya. Sampai di ujung kematian Wu Duxiu, barulah Wu Duxiu menyadari bahwa putranya memiliki kemampuan dan kedalaman strategi yang luar biasa. Kini saat pengadilan surgawi berada di ambang keberhasilan untuk memulihkan Gu Nasib, Wuyong mengambil tindakan yang berani. Dia memimpin seluruh kekuatan elit dari perbatasan selatan untuk bergerak. Dia bahkan mengabaikan ancaman Crazy Wei. Karena Wuyong tahu gambaran besar yang akan terjadi jika dia mundur sekarang. Ketika Gu Nasib dipulihkan, maka stabilitas dunia akan hancur dan pengadilan surgawi akan merajai segalanya. Karena itu Wuyong harus menghentikannya dan mendapatkan keuntungan dari keadaan ini. Saat ini, angin tanpa batas terus mengikis formasi super dari benua tengah. Para immortal penjaga mencoba berbagai metode untuk menahannya, tapi semuanya gagal. Gerakan pembunuh dari Wuyong sangatlah kuat. Bagaimanapun ini adalah kartu truf sejati milik Wuyong. Dan ini memang baru pertama kalinya Wuyong menggunakan kartu truf ini. Bahkan para immortal dari perbatasan selatan pun terkejut ketika menyaksikan kekuatan penghancur ini. Tak lama kemudian, celah besar terbuka. Wuyong melambaikan tangan dan berseru lantang. Semuanya, inilah saatnya untuk mempertaruhkan nyawa. Ayo maju bersamaku, bunuh semua orang dari benua tengah. Seruan itu menggema seperti guntur. Para immortal perbatasan selatan menyerbu masuk bagaikan badai. Sementara itu, para immortal dari pengadilan surgawi mulai panik. Cepat, aktifkan formasi lapisan kedua. Pemandangan di sekitar segera berubah. Cahaya biru giok menyala, lalu meledak menjadi ribuan bunga merah muda yang berterbangan, menyelimuti para immortal perbatasan selatan
di dalam pusaran ilusi yang berbahaya. Seorang immortal peringkat 7 berdiri paling depan. Dialah Xie Gange, pilar utama dari klan Xie saat ini. Kekuatan tempurnya berada di puncak peringkat 7. Menghadapi serangan yang begitu hebat, dia sama sekali tak gentar. Cahaya emas mulai menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap ratusan tombak emas terbentuk di udara. "Maju," serunya. Tombak-tombak emas itu melesat bagaikan hujan, menghujani pusaran bunga terbang. Ledakan terjadi ketika kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Bunga dan tombak sama-sama hancur berkeping-keping, lenyap menjadi debu. Serangan formasi berada pada tingkatan peringkat 8, namun Xie Gange sanggup menahan tanpa mundur sedikit pun. Di sisi lain, Chikuyo mulai menganalisis struktur dari formasi. Dia memegang peran penting di dalam kondisi ini. Beberapa napas kemudian, tekanan dari bunga merah muda semakin kuat, menekan tombak emas sedikit demi sedikit. Dan saat itulah, seorang immortal peringkat 7 bernama Sang Kue maju ke depan dan ikut membantu. Selain itu, Yi Heiting juga ikut membantu memperkuat pertahanan dari Xie Gange. Masih belum selesai. Ada seorang immortal dari jalur kebijaksanaan peringkat 7, namanya Xia Liu Pei. Dia berdiri di belakang Chikuyo, menempelkan kedua tangannya ke punggung Chikuyo, lalu menyalurkan kekuatan pikirannya untuk mempercepat deduksi Chikuyo. Beberapa saat kemudian, akhirnya Chikuyo membuka celah. Mata para immortal berkilat tajam. Celah mulai terbuka. Sebagaimana pepatah mengatakan, seorang ahli sejati memahami bidangnya sendiri. Dengan metode khas dari jalur formasinya, Chikuyo memperlambat laju mekanisme formasi musuh. Celah kelemahan itu akhirnya muncul dengan jelas, bahkan dapat dikenali oleh para immortal yang tidak memiliki spesialisasi dalam jalur formasi. Ledakan keras terus mengguncang udara saat titik lemah itu diserang bertubi-tubi. Akhirnya formasi mulai retak. Para immortal perbatasan selatan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Begitu formasi kedua hancur, mereka segera menyerang kembali dengan serentetan gerakan pembunuh yang dapat mengguncang bumi. Dan tak lama kemudian formasi ketiga pun menjadi target berikutnya. Para immortal pengadilan surgawi terperanjat. Kekuatan serangan itu benar-benar di luar perkiraan mereka. Huyong tertawa dengan lantang. Dengan Tuan Ji di pihak kita, formasi macam apapun tak akan bisa menghentikan kita. Sorakan semangat menggema dari barisan para immortal perbatasan selatan. Namun di tengah sorakan itu, Chikuyo menyela. Gerakan deduksiku tidak bisa digunakan sembarangan. Setiap kali kugunakan, umurku pun terpangkas. Tapi untuk pertempuran ini, aku tak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya. Ucapan itu membuat para immortal yang ada di sekitarnya terdiam. Mereka menatap Chikuyo dengan hormat. Huyong memandangnya lama. Dan kemudian keduanya saling memahami satu sama lain. Mereka sama-sama punya tekad dan tidak akan mundur. Lalu ketika Chikuyo mulai meneliti formasi yang ketiga, ekspresinya mulai berubah. Formasi ini, aku tak perlu mendalaminya terlalu lama. Ini sederhana, namun keji. Intinya adalah di pohon terbesar di pusat hutan. Mendengar itu, raut wajah dari para immortal yang lain mulai mengeras. Formasi ini tampak sederhana, tetapi justru itulah yang membuat dia sulit dihancurkan. Pengadilan surgawi rupanya telah merancang segalanya dengan cermat. Rupanya, hutan ini sendiri adalah inti dari formasi. Setiap pohon di dalamnya terbuat dari kayu pemakaman suci.
Dan di tengah hutan berdiri pohon purba dari zaman kuno, di mana pohon itu menjadi pusat dari seluruh kekuatan formasi. Pohon-pohon itu dapat menetralkan dan meluruhkan energi dari setiap gerakan pembunuh, menjadikannya hampir mustahil untuk dihancurkan dengan cara biasa. Dan lebih buruknya lagi, batang serta ranting dari pohon itu dililit oleh berbagai tanaman merambat yang berbahaya. Tanaman naga hijau, tanaman petir hingga tanaman jantung gergaji. Setiap jenisnya memiliki kemampuan khusus untuk menyerang atau melumpuhkan siapapun yang mendekat. Dan untuk menghancurkan formasi ini, serangan jarak jauh sama sekali tak berguna. Mereka harus menghancurkan hutan pemakaman suci itu secara langsung dengan tangan mereka sendiri. Kini para immortal dari perbatasan selatan saling bertukar pandang, lalu kemudian bertindak serentak. Mereka memanggil keluar binatang buas peliharaan mereka. Puluhan binatang buas berbadan besar menerjang masuk ke dalam hutan, menguncang tanah dan merobek tanaman merambat dengan cakar serta taring mereka. Darah mulai berceceran di mana-mana, suara raungan menggema di udara. Sayangnya, beberapa saat kemudian, separuh dari binatang buas itu tewas, dan yang tersisa justru saling menerkam satu sama lain. Melihat ini, banyak orang yang terkejut, tetapi salah satu dari mereka menyadari bahwa ternyata itu adalah efek dari rumput konflik internal 7 bintang, material abadi peringkat 7, di mana rumput ini mampu membuat binatang-binatang yang menyerangnya berkonflik satu dengan yang lain. Melihat itu, orang-orang dari perbatasan selatan sadar bahwa serangan pertama mereka gagal total. Wuyong sendiri kini tampak mengerutkan kening. Dia hendak mengeluarkan pavilion bambu. Tapi tiba-tiba, seorang laki-laki melangkah maju dan berkata, "Biarkan aku yang mencobanya." Semua mata tertuju. Sosok itu adalah seorang laki-laki dengan otot yang besar di badannya dan kepalanya yang botak, sangat mencuri perhatian. Laki-laki ini bernama Ba Xiong, seorang immortal peringkat 7 dari klan Ba. Dia adalah seorang immortal yang memupuk jalur kekuatan, tetapi dia juga mengembangkan jalur transformasi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk menghancurkan hutan pemakaman suci itu. Wuyong sendiri lalu menatap ke arah Ba Shiba, tetua tertinggi dari klan Ba. Dan setelah mendapatkan restu dari Ba Shiba, akhirnya Ba Xiong mulai bergerak maju. Metode penguatan Ba Xiong terkenal di seluruh perbatasan selatan. Dan dalam sekejap, tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat. Sampai-sampai udara di sekitarnya pun bergetar. Energinya menyala, membuat urat-urat di seluruh tubuhnya membesar. Dia seketika berubah menjadi seekor raksasa yang besarnya sampai sebesar gunung. Dengan kekuatan penuh, dia langsung menerjang ke depan, ke arah jantung dari hutan itu. Para immortal pengadilan surgawi segera bereaksi. Serangan demi serangan menghujani langit. Tapi, para immortal perbatasan selatan juga bertindak cepat. Mereka memblokir setiap serangan yang diarahkan pada Ba Xiong. Benturan pun terjadi. Kekuatan saling beradu. Sampai beberapa saat kemudian, Ba Xiong keluar dari kabut hijau dengan tubuh berlumuran darah. Kulitnya terkoyak, dagingnya robek dan tulangnya terlihat di beberapa tempat. Namun di belakangnya, pohon dari pusat formasi kini telah tumbang dan hancur berkeping-keping. Melihat itu, para immortal dari perbatasan selatan bersorak penuh dengan kegembiraan. Itu adalah kemenangan mereka. Hanya dalam waktu beberapa menit, mereka telah menghancurkan 3 formasi super dari pengadilan surgawi. Wuyong lalu melangkah maju, menatap Ba Xiong yang nyaris roboh. Dia berkata,
Teman, kau telah berjuang dengan gagah berani. Tak peduli bagaimana hasil perang ini, jasa dan pengorbananmu akan dikenang oleh seluruh aliansi perbatasan selatan. Basyong tersenyum samar, darah menetes di sudut bibirnya. Tidak, aku hanya mengikuti keyakinanku. Aku melihat Tuan Wuyong dan Tuan Ji berjuang dengan sepenuh hati. Tidak mungkin aku berdiam diri saja. Pengadilan surgawi telah berulang kali melampaui batas. Kali ini adalah waktu kita untuk membalas. Wuyong menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Kau benar. Setelah itu Wuyong berbalik. Dia memandang semua pasukan yang masih tampak berdiri tegak di belakang. Dengan suara penuh keyakinan dia berkata, Benua Tengah memiliki hati yang bersatu. Tetapi kita, para immortal perbatasan selatan, dipersatukan oleh tujuan yang sama. Dengan tekad dan kekuatan kita tidak akan terhentikan. Kata-kata Wuyong menyulut semangat dari semua orang. Para immortal yang ada di sana berseru kegirangan. Semangat dari para immortal perbatasan selatan dan sepak terjang mereka menjadi kabar buruk bagi Peri Ziwei dan seluruh pengadilan surgawi. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.